Halo semuanya, apa kabarnya? Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah perancangan dan pengukuran kerja bersama saya Titis. Dan di video pertama, untuk materi pertemuan pertama kali ini, kita akan mencoba membahas terkait dengan sejarah yang berhubungan dengan work study atau ilmu yang berhubungan dengan perancangan kerja. Nah, bicara terkait dengan perancangan dan pengaturan terkait dengan pekerjaan, sebenarnya hal ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Bisa dibilang sejak zaman Babilonia kuno. Nah, mungkin teman-teman masih ingat ketika pelajaran sejarah ya. Jadi di zaman Babilonia kuno, kita pernah mendengar ada raja yang namanya Hammurabi. Nah, Raja Hammurabi ini mengeluarkan semacam dekret atau undang-undang yang kita kenal dengan sebutan Hammurabi Code. Nah, Hammurabi Code ini mengatur sekitar ada 200-an aturan yang harus dijalani oleh penduduk Babilonia sana. Nah, salah satunya ini adalah berkaitan terkait dengan penentuan kira-kira upah minimum bagi tenaga kerja atau pekerja itu harus diberi upah seberapa besar. Nah, sebagai contoh, misalkan seorang pekerja lapangan atau penggembala misalnya, ini mereka dijamin untuk mendapatkan upah minimum sebesar 8 karung jagung per tahunnya. Dan seorang kusir sapi, mereka dijamin untuk mendapatkan upah sebanyak 6 karung jagung per tahun. Nah, ini untuk pekerjaan yang sifatnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang kasar. Nah, sementara itu untuk pekerja di bidang yang bisa dibilang mungkin stratanya lebih tinggi. Katakanlah misalkan seorang dokter misalkan. Nah, seorang dokter ini bisa mendapatkan upah sebesar 5 shekel sebagai upah ketika dia menyembuhkan orang yang mengalami cedera tulang atau patah tulang untuk pasien yang tergolong dalam kategori orang yang merdeka. Sementara itu kalau misalkan si dokter ini menyembuhkan pasien yang tergolong sebagai seorang budak yang baru dimerdekakan, maka gaji yang dia peroleh atau upahnya itu turun atau lebih rendah, yaitu sekitar 3 shekel. Dan dia hanya mendapatkan sekitar 2 shekel untuk pasien seorang budak. Nah, ini adalah bagaimana di Hammurabi Code itu sudah mulai mengatur terkait dengan pengaturan yang berhubungan dengan pekerjaan. Selain di zaman Babilonia kuno, sejarah terkait dengan pengaturan pekerjaan ini juga ada di daratan Cina, di mana di sana itu mereka sudah mulai mengenal yang namanya spesialisasi pekerjaan pada tahun 1600 sebelum Masehi. Nah, di masa itu pekerja itu dibagi ke dalam beberapa pekerjaan utama. Ada pengrajin yang tugasnya adalah membuat perkakas dan senjata. Ada pendeta yang tugasnya tentu saja adalah melakukan misalkan peramalan menggunakan tulang orakel atau menghubungi arwah-arwah leluhur. Kemudian ada pedagang yang tentunya bertugas atau pekerjaannya adalah melakukan perdagangan, baik itu barang-barang kebutuhan sehari-hari ataupun bahan makanan. Dan juga ada pekerja khusus yang misalkan tugasnya atau pekerjaannya adalah membuat kuburan untuk para bangsawan misalkan. Ataupun seniman yang tugasnya membuat patung khusus untuk mewakili agama-agama tertentu dan juga membuat tembikar. Nah, ini adalah sejarah terkait dengan job classification, klasifikasi pekerjaan yang terjadi di zaman Cina kuno. Nah, di masa modern, khususnya setelah revolusi industri, perkembangan terkait dengan work study atau studi pekerjaan ini bisa dibilang cukup remarkable, cukup berkembang sangat pesat. Salah satunya adalah adanya gerakan scientific management yang dimulai sekitar akhir tahun 1800 dengan beberapa tokohnya ada Frederick Taylor, kemudian Frank Gilbert, dan juga Lillian Gilbert, serta ada yang namanya Henry Ford. Nah, scientific management ini berkembang di US sana sebagai respons atas kebutuhan untuk perencanaan dan pengendalian aktivitas pekerja produksi yang jumlahnya ini bertambah semakin banyak. Nah, pendekatan utama dalam gerakan ini adalah pertama terkait dengan studi gerak, motion study, di mana tujuannya adalah untuk menemukan kira-kira metode terbaik untuk melakukan tugas tertentu dan menghilangkan penundaan atau delay itu seperti apa. Kemudian ada time study atau studi waktu yang mana digunakan untuk menentukan standar kerja untuk sebuah pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan standar di industri.
di mana ini kaitannya dengan penggunaan standar untuk pekerjaan secara ekstensif dalam industri itu seperti apa. Kemudian yang keempat, ini berkaitan dengan sistem upah dan labor incentive. Dan terakhir adalah penggunaan untuk pengumpulan data pencatatan dan cost accounting atau akuntansi biaya dalam operasi pabrik. Nah, pendekatan ini meskipun dibilang cukup revolusioner pada saat pertama kali diterapkan, namun ini teknik-teknik ini menjadi semacam teknik mendasar dan sangat diperlukan sampai saat ini dalam kaitannya untuk bisnis dan juga industri untuk manajemen kerja. Nah, kita akan berkenalan dengan beberapa tokoh historis dari work study dan juga work design. Nah, Frederick Taylor ini memperkenalkan studi waktu dan juga studi gerakan di Midvale Steel antara tahun 1881 dan 1883 ketika dia menjadi seorang mandor di bengkel mesin. Nah, saat berada di Midvale Steel ini, Taylor melakukan beberapa eksperimen di perusahaan yang kemudian menghasilkan peningkatan produktivitas yang signifikan di pabrik. Nah, kemudian setelah bekerja di Midvale, tahun 1889, Taylor ini kemudian pindah ke Bethlehem Steel, di mana selama di Bethlehem Ironworks ini, Taylor melakukan dua eksperimen yang sangat fenomenal dan sangat terkenal, yaitu eksperimen terkait dengan scope atau shoveling experiment dan pig iron handling experiment. Nah, kita akan coba bahas satu persatu ya, terkait dengan eksperimen yang dilakukan oleh si Taylor ini. Nah, eksperimen yang pertama adalah shoveling experiment atau eksperimen terkait dengan scope. Apain sih si Taylor ini melakukan eksperimen untuk scope gitu ya. Nah, Taylor ini melakukan eksperimen untuk merancang scope yang digunakan untuk memindahkan material seperti pasir, batu gamping, kokas, batu bara, dan juga biji besi ke konveyor yang akan mengangkut material ini ke tungku besi. Nah, pertanyaannya adalah apakah ukuran skop yang digunakan ini sebaiknya besar atau kecil? Kalau ukurannya besar, maka sekali ambil bisa membawa banyak material. Namun konsekuensinya adalah berat, ya kan? Kalau ukurannya kecil, tentunya bisa jadi ringan. Tapi konsekuensinya frekuensi pengangkatannya harus jadi lebih banyak. Nah, apakah ukuran dari skop ini sebaiknya sama besarnya atau berbeda untuk setiap material? Nah, di sini si Taylor melakukan eksperimen, mulai dari ukuran skop kecil sampai skop ukuran yang besar, kemudian dilihat output per harinya ini berapa banyak. Masuk juga jenis dari materialnya tadi itu sebaiknya menggunakan skop yang ukuran berapa, atau yang ukuran seperti apa. Nah, dari eksperimen ini kemudian diperoleh hasil bahwa berat ideal dari beban yang harus diangkut oleh skop untuk material ini adalah sekitar 21,5 pon atau sekitar 9,78 kilo. Nah, kenapa angka 21,5 pon ini bisa keluar? Jadi sebelum eksperimen, pekerja ini mengangkat material dengan berat yang bervariasi sekitar 3,5 pound sampai 38 pound atau sekitar 1,5 sampai 17 kg tergantung dari jenis materialnya. Nah, ini terkait dengan pertanyaan tadi. Kalau ukuran skopnya kecil, artinya semakin sedikit material yang bisa diangkut per harinya. Otomatis output hariannya akan menjadi lebih sedikit. Meskipun pengangkutan menggunakan skop kecil ini dilakukan secara berulang-ulang. Namun hasilnya pasti akan sedikit. Karena salah satu penyebabnya adalah pekerja ini bisa jadi merasa kelelahan selama melakukan aktivitas penyekopan. Nah, sebagian besar ukuran skopnya, artinya output hariannya akan mengalami kenaikan. Tentunya bebannya akan semakin berat. Ketika misalkan load-nya ini semakin berat, beban pengangkatannya ini semakin berat, maka artinya di situ akan mengalami kelelahan. Jadi pekerja akan mudah mengalami kelelahan. Dan akibatnya, output hariannya akan mengalami penurunan. Kemudian si Taylor ini mendapatkan berat ideal material yang diangkat itu sebaiknya adalah 21,5 pon atau sekitar 9,78 kg. Nah, hasil dari eksperimen inilah yang kemudian disimpulkan bahwa skop dengan ukuran yang berbeda harus digunakan untuk bahan yang berbeda pula. Artinya kalau misalkan skop itu digunakan untuk mengangkut pasir, maka di situ
harus menggunakan skop khusus, nggak bisa menggunakan skop yang digunakan untuk mengangkut biji besi, dan sebaliknya. Nah, dengan cara ini jumlah produktivitas kerjanya ini mengalami kenaikan dan bisa menjadi maksimal. Yang semula, katakanlah, pekerja itu bisa menghasilkan sekitar 16 ton per harinya, menjadi 59 ton per hari. Selain itu, manajemen juga bisa mengurangi biaya untuk pengangkutan material sampai sebesar 55%. Dan tentunya produktivitas pekerja ini mengalami kenaikan, karena otomatis gaji mereka pun juga bertambah. Jadi mereka pun akan semakin termotivasi. Nah, ini adalah salah satu eksperimen yang dilakukan oleh Taylor yang berkaitan dengan Soft-filling eksperimen atau eksperimen terkait dengan skop. Nah, studi yang kedua yang dilakukan oleh si Taylor ini adalah tentang penanganan pig iron atau biji besi. Nah, Taylor ini meyakini bahwa pekerja lapangan yang memuat pig iron dari tempat penyimpanan ke gerbong barang tidak menggunakan metode yang terbaik. Akibatnya para pekerja tampaknya bekerja terlalu keras dan kemudian mereka harus istirahat lama untuk memulihkan tenaganya. Akibatnya apa? Produktivitas mengalami penurunan. Nah, upah harian dari pekerja ini adalah sekitar 1,15 dolar. Rata-rata output mereka itu adalah 12,5 ton per harinya. Nah, Taylor dihadapkan pada salah satu dari mereka yang bernama Smith dan menawarkan kesempatan untuk mendapatkan 1,85 dolar per harinya, artinya lebih banyak daripada yang dia peroleh sebelumnya, itu dari 1,15 menjadi 1,85 dolar per harinya. Jika dia mau mengikuti cara yang diinstruksikan oleh si Taylor tentang bagaimana melakukan proses pengangkutan dan juga bagaimana dia harus bekerja. Nah, instruksi dari Taylor ini berupa perbaikan terkait dengan bagaimana cara mengambil, cara mengangkut, dan juga penurunan dari pig iron-nya dikombinasikan dengan istirahat yang lebih sering dan lebih singkat. Nah, di sini akibatnya adalah mereka menjadi lebih mudah untuk bekerja, sehingga mereka pun tidak cepat mengalami kelelahan. Nah, terkait dengan peluang untuk mendapatkan lebih banyak uang, si pekerja yang namanya Smith tadi ini setuju. Nah, dengan menggunakan metode yang diinstruksikan oleh si Taylor ini, Smith ini secara konsisten ini bisa memuat 47 ton per harinya dari yang semula 12,5 ton menjadi 47 ton per hari. Nah, kontribusi dari Taylor dalam work design ini adalah dia memperkenalkan sebuah sistem berdasarkan tugas, di mana Taylor mengusulkan agar pekerjaan setiap karyawan direncanakan oleh manajemen setidaknya 1 hari sebelumnya. Nah, para pekerja harus menerima instruksi tertulis secara lengkap yang menjelaskan tugas mereka itu seperti apa dan mencatat cara untuk menyelesaikannya. Jadi setiap pekerjaan ini memiliki yang namanya waktu standar. Makanya salah satu metode yang dikenalkan oleh si Taylor ini adalah time study. Nah, dalam pengaturan waktu atau time study, Taylor mengajarkan untuk membagi tugas kerja ini menjadi beberapa divisi atau division of work, di mana satu pekerjaan besar itu dibagi menjadi beberapa divisi usaha kecil yang dikenal sebagai elemen-elemen kerja, yang targetnya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pekerjanya. Nah, salah satu karya dari Taylor yang sangat terkenal karena kontribusinya dalam work design dan juga manajemen adalah The Principle of Scientific Management, di mana buku ini rilis sekitar tahun 1917. Nah, dalam bukunya ada 4 prinsip utama dalam scientific management. Nah, prinsip yang pertama adalah kembangkan ilmu pengetahuan dan metode ilmiah untuk merancang suatu pekerjaan dan tinggalkan rule of thumb. Rule of thumb ini maksudnya adalah kebiasaan dari dulu udah begitu. Jadi kita ngikutin caranya saja. Nah, ini cara-cara seperti ini sebaiknya dihilangkan dalam sebuah pekerjaan. Di prinsip pertama ini, Taylor menyarankan pekerjaan itu sebaiknya ada dasar ilmiahnya, ada scientific reasoningnya. Yang kedua, pilih pekerja secara ilmiah, lalu latih, ajari, dan kembangkan pekerja. Jadi ketika kita memilih pekerja itu harus ada dasarnya. Dasar ini harus ilmiah, harus scientific.
ada basis ataupun rasionalitasnya. Nah, ini sesuai dengan prinsip ergonomi yang pernah kita pelajari di semester sebelumnya, bahwa kita menyelesaikan pekerjaan itu sesuai dengan kemampuan dari pekerjanya. Nah, ini sebagai dasar ilmiah dalam pemilihan pekerja. Kemudian, pekerja ini kita latih dan juga kita ajari, sehingga dia bisa berkembang. Ketiga adalah bekerja sama dengan pekerja untuk memastikan bahwa pekerjaan yang mereka lakukan ini sesuai dengan hasil riset untuk pengembangan pekerjaan tersebut. Dan yang keempat, pembagian tugas dan tanggung jawab yang merata antara pekerja dan manajemen terkait dengan pekerjaan yang dilakukan. Jadi kalau sebelumnya misalkan pekerjaan ini hanya menjadi tanggung jawab pekerja saja, dan manajemen nggak mau tahu, pokoknya tahunya adalah outputnya berapa per harinya. Nah, dengan scientific management ini, manajemen harus tahu apa yang dikerjakan oleh pekerja dan bagaimana secara bersama-sama dengan pekerja melakukan improvement terkait dengan pekerjaannya. Nah, scientific management yang diperkenalkan oleh si Taylor ini telah mempengaruhi manajemen di pabrik di hampir setiap negara, termasuk di Amerika Serikat. Dan dapat dikatakan bahwa sebagian besar kekuatan produksi massal atau mass production di Amerika Serikat pada abad 20 ini didominasi oleh prinsip-prinsip scientific management yang dianut oleh Taylor, dan yang kemudian kita kenal dengan istilah Taylorism. Tokoh berikutnya adalah pasangan suami istri Frank dan Lillian Gilbert. Nah, Frank Gilbert ini dikenal sebagai bapak dari motion study atau studi gerakan, sedangkan si Lillian Gilbert ini dikenal sebagai First Lady of Engineering, First Lady-nya Engineering, dan juga salah satu tokoh yang membidani ilmu teknik industri yang berkembang sampai saat ini. Nah, Frank Gilbert ini menikah dengan Lillian Moeller, seorang guru dan juga psikolog pada tahun 1906, dan bersama dengan Lillian, Frank Gilbert ini berkolaborasi dalam riset berkaitan dengan studi gerakan dan berkontribusi pada pendekatan-pendekatan manusia dan sosial, serta bagaimana kontribusinya dalam pekerjaan. Nah, Frank Gilbert ini terkenal karena salah satu upaya rintisannya adalah menganalisis dan menyederhanakan pekerjaan manual. Salah satu teori penting yang dia kembangkan adalah bahwa semua pekerjaan itu terdiri dari 17 elemen gerakan dasar. Nah, 17 elemen gerakan dasar ini disebut juga dengan istilah terblik, di mana terblik ini berasal dari nama belakang si Gilbert yang dibalik sehingga menjadi terblik untuk menyebutkan elemen-elemen gerakan dasar dari pekerjaan. Nah, elemen gerakan dasar ini kemudian banyak digunakan untuk menganalisis sebuah pekerjaan dengan cara melihat mana saja sih gerakan-gerakan yang inefisien dan dianggap tidak perlu, kemudian menyederhanakan gerakan-gerakan yang diperlukan, kemudian dilakukan urutan gerakan yang disukai untuk mencapai efisiensi yang maksimum. Nah, prinsip kedua dari teori yang dikembangkan oleh Frank Gilbert ini adalah satu metode terbaik atau one best method untuk melakukan tugas yang diberikan. Nah, Frank Gilbert awalnya memperkenalkan ide dan filosofinya pada pekerja bangunan pada saat dia magang sebagai seorang kuli bangunan ya atau tukang batu di usianya yang ke-17. Nah, bagaimana ceritanya si Gilbert ini bisa memperkenalkan atau mengembangkan motion study? Jadi di hari pertamanya kerja, Gilbert memperhatikan bahwa tukang batu yang ditugaskan untuk mengajarinya dalam meletakkan atau mengatur batu bata dengan menggunakan beberapa cara yang berbeda. Dia juga melihat bahwa tukang batu lainnya ini menggunakan metode lain yang semuanya tampak berbeda. Nah, Gilbert kemudian berpikir bahwa seharusnya ada satu cara terbaik untuk menyelesaikan pembuatan atau pemasangan batu bata. Nah, Gilbert analisis elemen kerja yang diperlukan dalam pemasangan batu bata, mencoba menyederhanakan tugas dan menghilangkan gerakan-gerakan yang inefisien atau sia-sia. Dia mampu mengembangkan metode yang mengurangi jumlah langkah yang diperlukan untuk meletakkan atau memasang batu bata. Nah, dari sini kemudian
metode yang dia kembangkan itu meningkatkan efisiensi sampai sekitar 70%. Dari semula sekitar 120 batu bata yang dipasang per jamnya menjadi 350 batu bata per jamnya. Nah, Frank Gilbert dan Lillian Gilbert ini berusaha mencapai efisiensi maksimum tidak hanya dalam pekerjaan atau industri, tapi juga dalam kehidupan pribadinya. Frank dan Lillian ini punya anak sebanyak 12 orang. Putra dan putri tertua dari si Gilbert ini menceritakan sketsa ayah mereka yang sedang mencukur rambut dengan menggunakan 2 pisau cukur secara bersamaan di kedua tangannya, atau menggunakan berbagai sinyal komunikasi untuk mengumpulkan semua anaknya. Termasuk juga bagaimana anak-anaknya ini nanti diatur untuk bisa masuk ke dalam satu mobil. Nah, kisah bagaimana Frank dan Lillian Gilbert mempraktikkan efisiensi dari studi gerakan di rumah mereka ini didokumentasikan dalam sebuah buku yang berjudul Cheaper by the Dozen yang terbit sekitar tahun 1949, kemudian dibuat dalam bentuk film pada tahun 1950. Nah, selain Frank dan Lillian Gilbert dan juga Frederick Taylor, ada satu tokoh lagi yang berperan dalam work study. Nah, beliau ini adalah Henry Ford yang merupakan pendiri dari Ford Motor Company. Henry Ford ini memperkenalkan assembly line pada tahun 1913 di pabriknya di Highland Park, dan adanya assembly line ini memungkinkan produksi massal dari mobil. Jadi assembly line ini meningkatkan produktivitas dari pembuatan mobil, di mana semula pembuatan satu mobil ini membutuhkan waktu sekitar 12 jam menjadi sekitar 93 menit per mobilnya. Nah, penggunaan assembly line ini memungkinkan Ford menjual mobil model T dengan harga kurang dari $500 pada tahun 1916. Sehingga kepemilikan mobil menjadi mungkin untuk sebagian besar penduduk Amerika di saat itu. Itu sekilas terkait dengan sejarah bagaimana perkembangan work design yang berkembang di awal abad 20.